Ada yang berpendapat setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing. Ada yang hidupnya menjadi buruh pabrik, ada yang menjadi pekerja kantoran, ada yang menjadi pedagang, ada juga yang menjadi kuli bangunan, dan lain-lainnya. Sebagian orang menganggap itu sudah takdir, padahal bukan seperti itu mekanismenya. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan, hidup yang bisa kita program sesuai yang kita mau. Sebetulnya YouTube ini dan yang saya sampaikan itu menjelaskan dari ayat mintalah kepadaku maka pasti aku berikan. Ayat ini sudah jelas bahwa kita boleh meminta apapun dan Allahnya pasti memberikan, Allahnya pasti mengabulkan. Kalau kita melihat dari kalimat itu, maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana memintanya. Dan kita diberi hak untuk meminta. Sebagian orang pasrah dengan kondisi, pasrah dengan situasi, seolah-olah itu tidak bisa diubah, tidak boleh meminta yang lain, padahal itu bisa. Ketika membahas tentang jalur hidup, dulu saya juga punya keinginan bahwa ingin menjadi seorang dokter ketika saya masih SMP, SMA. Kemudian karena saya waktu itu tidak kekeh atau tidak istiqomah, akhirnya saya kuliahnya di teknik. Kemudian saya lulus dan saya bekerja. Tapi sekarang saya kemudian berpikir bahwa ternyata saya juga diberi jalan oleh Allah untuk membuka pikiran banyak orang, untuk menyembuhkan orang-orang dari ketakutan di pikirannya, dari sesuatu yang tidak baik, dan itu sama saja bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat. Meminta bebas saja, meminta ada rumusnya. Kalau Anda sudah terjebak dengan logika bahwa ini sudah nasib saya, ini sudah takdir, bahkan Anda kemudian mencari pembenaran, Anda pergi ke orang-orang yang ngitung weton, ngitung tanggal lahir, kemudian ada istilah namanya numerologi, bukan? Kemudian dihitung-hitung lalu mengatakan, iya ini kena kamu angkanya segini, kamu tidak sesuai dengan energi semesta dan sebagainya. Nah, padahal bukan itu sebetulnya. Ketika hidup hanya berdasarkan tanggal lahir, lalu bagaimana ketika dia ingin berubah? Apakah iya di tanggal lahir yang sama semua orang hidupnya sama? Tidak juga. Di angka lahir yang sama, di weton yang sama, apa iya hidupnya juga sama? Tidak sebetulnya. Karena hidup manusia sepenuhnya tergantung dari program pikiran Anda. Ini yang ingin saya tegaskan, ingin saya sadarkan. Anda boleh memilih, Anda boleh untuk mengganti hidup Anda. Anda boleh untuk mengganti kualitas hidup Anda. Tapi yang terjadi, Anda kemudian malas, Anda kemudian ya sudahlah gitu. Apalagi nih, maaf buat Anda yang usianya sudah di atas 40-an, 45, hampir 50, ini pikiran sudah terlalu banyak. Kalau bahasa sastranya gitu ya, sudah terlalu banyak makan asam garam, sehingga di kepalanya sudah seolah-olah sudah penuh, dan kemudian yang ada hanya pasrah, yang ada hanya
Sudahlah, tinggal menjalani sisa hidup saja. Padahal ada orang yang dia baru kaya ketika usia 60-an. Ada orang yang dia baru menikmati hidup di usia 50-an. Karena itu, Anda boleh memilih, Anda boleh mengubah kualitas hidup Anda. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Mas Firman, saya sudah jadi karyawan, saya sudah hampir pensiun, saya sudah dari dulu sudah tidak pernah menikmati hidup yang enak. Yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus sadari bahwa kondisi Anda sekarang itu hasil dari program di pikiran Anda. Hasil dari Anda membaca buku, Anda nonton YouTube, Anda dengar omongan orang, itu yang membentuk hidup Anda. Dan itulah yang menjadi program-program dalam pikiran Anda dan menjadi realita di hidup Anda sekarang. Berarti itu bukan Tuhan dong yang menggariskan, tapi Anda yang memilih. Anda yang memilih untuk mendengarkan, Anda yang memilih untuk belajar, Anda yang memilih untuk ikut ke orang itu. Ketika Anda membaca buku Ayah Kaya, Ayah Miskin, punyanya si Robert Kiyosaki, itu sudah jelas bahwa ketika dia dibesarkan dari sosok figur ayah yang miskin, maka membentuk mindset yang miskin juga. Ketika dia berpindah ke ayah yang kaya, maka berbeda mindsetnya. Sehingga saya katakan bahwa, maaf, anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya. Tapi masih bisa kaya juga yang dari orang miskin, asalkan apa? Dia mau menerima bahwa hidupnya bukan karena takdir Tuhan, bukan karena nasib Tuhan, tapi karena pilihan dia sendiri, karena program di pikirannya. Kalau sudah sadar itu, sudah terima itu, maka berikutnya adalah yang kedua, Anda harus mulai merubah semua. Merubah teman-teman Anda, merubah tontonan Anda, merubah cara berpikir Anda, otomatis merubah sikap-sikap Anda. Merubah apa yang Anda baca, yang biasanya baca hal-hal tentang spiritual, hal tentang karma, tentang hal-hal yang isinya hal-hal spiritual gitu ya. Anda ganti dengan hal-hal yang ada uangnya, tentang bisnis, tentang cara bagaimana untuk membangun sebuah kekayaan. Anda ganti dengan bacaan-bacaan itu. Jangan sibuk nonton yang isinya karma, isinya kemudian meditasi, isinya kemudian sadar diri, kemudian apalagi ya, kesaktian, terapi energi. Nggak ada gunanya itu. Kalau Anda mau kaya, isilah kepala Anda dengan uang, isilah pikiran Anda dengan uang sebetulnya, dan harus menerima uangnya. Karena faktanya ketika di kelas AMC saya memberikan kurs bakat kaya, banyak orang punya program takut dengan uang, takut dengan kayanya. Nah, ini yang perlu disinkronkan, yang perlu dimodifikasi agar sinkron, agar selaras dengan uangnya. Kalau Anda pengen kaya, ya masukkan isi kepala Anda dengan uang semuanya. Jadi dua langkahnya adalah, yang pertama, Anda harus terima, Anda harus sadari bahwa hidup Anda bukan takdir Tuhan yang tidak bisa diubah, tapi masih bisa Anda ubah sendiri. Yang kedua adalah Anda ganti semua tontonan Anda ganti semua bacaan Anda, semua orang-orang yang Anda temui, Anda ganti semuanya agar isi pikiran Anda juga berubah. Kalau isi pikiran Anda tetap saja, maka percayalah hidup Anda tidak akan berubah. Karena Allah menunggu Anda untuk berubah. Itulah kenapa saya membuat kelas AMC, untuk membuat orang tahu bagaimana cara mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Karena hidup manusia sepenuhnya tergantung dari pikiran Anda sendiri. Mau berubah atau mau menerima nasib saja?
Kalau mau berubah, Anda tuliskan di komentar, saya mau berubah. Anda tegaskan bahwa Anda mau berubah. Dan siapkan untuk Anda baca buku-buku saya dan belajar kelas AMC. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.